Pernah gak kalian kepikiran kenapa di setiap pelantikan kabinet dari zaman rambut Bung Karno masih klimis sampai era Pak Prabowo sekarang, marga-marga Batak selalu ada di barisan depan? Ini bukan cuma soal kebetulan statistik, ini soal survival instinct. Bagi orang Batak, merantau itu bukan sekedar pindah domisili, tapi perang nasib. Kita nggak punya warisan tanah seluas raja-raja Jawa, tapi kita punya modal satu, mulut dan otak. Dari urusan hukum yang tajam, pertahanan yang saklek, sampai ekonomi yang rumit, putra-putri berdarah Batak selalu punya kursi panas di Jakarta. Hari ini, aku nggak cuma bakal absen nama, tapi aku mau bongkar profil mendalam mereka. Dari masa kecil yang makan garam, sampai jadi tangan kanan presiden. Siapkan mental kau, siapkan kopi kau. Kita bedah sejarah menteri-menteri Batak dari masa ke masa. Let's spill the tea. Horas! Era perintis, otak di balik kemerdekaan. Kita mulai dari Amir Syarifuddin Harahap. Lahir di Medan 1907, beliau ini profil intelektual Batak yang sangat mahal. Masa kecilnya dihabiskan di tengah keluarga birokrat yang suka membaca. Beliau dikirim ke Leiden, Belanda, tempat para pemikir dunia berkumpul. Hasilnya, di masa kemerdekaan yang lagi genting, anak Medan ini bukan cuma menteri, tapi menjabat Perdana Menteri Indonesia. Dialah sosok di balik Sumpah Pemuda. Sayang, akhir hidupnya tragis, tapi jasanya dalam meletakkan dasar diplomasi Indonesia tak terbantahkan. Lalu ada si fenomenal Adam Malik Batubara. Kalau Amir adalah kaum elit, Adam Malik adalah representasi anak Medan sejati. Bayangkan, beliau lahir di Pematang Siantar 1917, cuma tamat sekolah dasar, sempat jualan barang kelontong dan jadi kuli. Beliau merantau ke Jakarta modal nekat dan kecerdikan. Dijuluki si kancil karena diplomasinya yang licin kayak belut. Jadi ketua Majelis Umum PBB sampai jadi wakil presiden RI. Beliau membuktikan kalau anak Siantar yang cuma tamat SD bisa menaklukkan dunia. Jangan lupa Jenderal Besar A.H. Nasution. Anak pedagang dari kota Nopan ini kecilnya pengen jadi guru, tapi takdir membawanya ke sekolah militer. Beliau adalah otak di balik taktik perang gerilya. Bukunya dipelajari militer Amerika Serikat. Beliau adalah salah satu dari hanya 3 orang di sejarah Indonesia yang punya pangkat bintang 5. Keras, disiplin, dan sangat religius. Era Orde Baru, disiplin militer dan teknokrat. Masuk ke era Pak Harto, tokoh Batak makin menggurita. Ada Kosmas Batubara. Lahir di Purbasari 1938, masa kecilnya di pedalaman Simalungun membentuk mental petarungnya. Beliau adalah Panglima Mahasiswa Angkatan 66 yang menggulingkan Orde Lama. Hebatnya, beliau gak cuma jago demo, tapi jago kerja. Selama belasan tahun, beliau jadi menteri kepercayaan Pak Harto, memodernisasi urusan tenaga kerja dan perumahan rakyat. Lalu ada TB Silalahi. Beliau ini menteri PAN yang disiplinnya bikin bawahan gemetar. Tapi di balik ketegasannya, ada hati yang besar buat kampung halaman. Beliau ngebangun sekolah unggulan di Sopo Susung agar anak-anak Batak gak cuma jago di kampung, tapi bisa masuk ITB, masuk Akmil, dan jadi pemimpin bangsa. Di sisi ekonomi, ada duo Arifin Siregar dan Arifin Harahap. Mereka ini teknokrat berdarah Batak yang mengerti seluk-beluk moneter internasional. Mereka ngebuktiin kalau orang Batak itu otaknya gak cuma buat debat hukum, tapi sangat presisi kalau pegang angka dan anggaran negara. Era reformasi dan modern, the power of Luhut. Era reformasi adalah panggung bagi sosok yang mungkin paling berkuasa di dekade terakhir, Luhut Binsar Panjaitan. Kalian harus tahu, Opung Luhut ini lahir di Toba Samosir 1947.
Ayahnya cuma seorang supir bus di perusahaan minyak. Hidupnya keras, dididik militan. Luhut kecil sering berantem, tapi otaknya encer sampai jadi lulusan terbaik Adi Wakayasa di Akabri. Karir militernya di Kopassus sangat legendaris, tapi karir menterinya lebih gila lagi. Dari zaman Gus Dur sebagai Menteri Perindustrian, sampai di era Jokowi beliau dijuluki Menteri Segala Urusan. Dari urusan pandemi, investasi nikel, sampai negosiasi sama Elon Musk, semua beliau libas. Beliau adalah definisi the real executor. Jangan lupakan juga Bungaran Saragih. Beliau adalah profesor yang jadi Menteri Pertanian. Beliau yang mengubah pola pikir kita dari sekedar bertani jadi agribisnis. Beliau ingin petani kita itu kaya, bukan cuma sekedar bertahan hidup. Era sekarang, Kabinet Merah Putih dan Masa Depan. Sekarang di era Presiden Prabowo, estafet ini lanjut ke Marwarar Sirait. Lahir di Medan, putra dari politisi legendaris Sabam Sirait, Marwarar kecil sudah makan politik setiap hari di meja makan. Makanya gaya kerjanya taktis, berani, dan merakyat. Sekarang beliau megang urusan krusial, perumahan rakyat. Ditambah lagi ada Oto Hasibuan sebagai Wamenko Hukum. Semua orang tahu beliau pengacara nomor 1, tapi sekarang beliau ditantang buat benerin sistem hukum negara. Dan ada anak muda seperti Toda Tua Pasaribu di posisi Wamen Investasi. Ini bukti kalau stok pemimpin dari tanah Batak itu nggak pernah habis. Habis 1, tumbuh 1000. Jadi, apa rahasianya? Kenapa Batak bisa sedominan itu? Jawabannya ada di rumah-rumah kita. Ada pepatah, anak hon hido hamoraon di au. Anak adalah kekayaan paling berharga. Orang tua Batak sanggup makan garam, sanggup berutang, asal anaknya sekolah tinggi. Mentalitas jangan mau kalah dan hormat pada pendidikan itulah yang membawa mereka dari pinggiran Danau Toba ke jantung kekuasaan di Jakarta. Menurut kau, dari semua tokoh tadi, siapa yang paling mewakili karakter Batak sejati? Coba kau tulis di kolom komentar, kita diskusi sehat. Jangan lupa share video ini ke grup keluarga, biar tulang, nantulang, dan sepupu kau makin semangat sekolah. Aku pamit, Horas!